Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema al-iddah, yaitu satu masa yang harus dijalani oleh wanita ketika dia diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Al-muallif rahimahullah al-Imam Abu Syuja' mengawali penjelasan masalah ini mengatakan wal mu'taddatu ala dhurbain. Wanita yang harus menjalani masa iddah itu ada dua macam. Mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Wanita yang menjalani masa iddah karena kematian dan wanita yang menjalani masa iddah karena alasan lain selain kematian. Fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha bi wad'il hamli. Kalau wanita yang ditinggal mati suami itu dalam kondisi sedang hamil, maka masa iddahnya adalah dengan lahirnya jabang bayi yang ada di dalam perutnya. Ketika anak yang ada di dalam perutnya itu betul-betul telah terlahir ke dunia, betul-betul telah terlahir ke dunia, bukan sedang proses melahirkan, ya, betul-betul telah terlahir keluar dari perut sang ibu, maka baru ketika itulah masa iddah itu berakhir. Namun selama di dalam rahim wanita itu terdapat janin dari suami sebelumnya tentunya yang meninggal dunia, maka wanita itu tetap berada di dalam masa iddah, harus menjalani masa iddah walaupun itu berkepanjangan, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 7 bulan, bisa jadi 9 bulan atau bahkan lebih, sampai sang janin betul-betul terlahir. Dan yang dimaksud dengan lahir di sini betul-betul si janin keluar dari tubuh si wanita atau si ibu. Adapun ketika si janin masih dalam proses, baru keluar bagian kepalanya saja misalnya, atau separuh badan sedang keluar, sedangkan separuh masih dalam perut sang ibu, maka masa iddah belum berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang dalam kondisi hamil, iddah mereka adalah dengan lahirnya janin yang mereka kandung. Di dalam ayat ini dengan tegas dikatakan an yadha'na hamlahun. Betul-betul wanita yang ditinggal mati tersebut telah melahirkan janinnya, kandungannya. Sehingga ketika kandungan itu belum sempurna terlahirkan, masih sedang proses, maka masa iddahnya masih berlaku. Dikisahkan Subai'ah bintul Harith al-Aslamiyah, kala itu ditinggal mati oleh sang suami. Tidak selang berapa lama, kira-kira 2 pekan dari kematian sang suami, Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan janinnya. Maka setelah sang janin terlahirkan, Subai'ah tentu merasa terpukul. Anda bisa bayangkan, seorang wanita hamil tua ditinggal mati oleh sang suami. Dia harus berjuang merawat sang janin. Apalagi bisa jadi beliau adalah wanita yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Anda bisa bayangkan betapa beratnya kondisi yang harus dijalani oleh wanita tersebut. Maka setelah Subai'ah al-Aslamiyah betul-betul telah melahirkan sang janin, tidak selang berapa lama dia segera berdandan, persiapan diri. Barangkali ada lelaki lain yang berkenan meminangnya. Karena tentu dia butuh dukungan moral. Tentu dia butuh kehadiran lelaki yang siap menerimanya dan menafkahinya, mencukupinya. Karena tentu ketika dia harus merawat sang janin, dia mungkin tidak bisa bekerja. Maka tentu sikap yang bijak bila setelah masa iddah berlalu, dia segera move on untuk merajut masa depan kembali, yaitu dengan menikahnya. Tatkala Subai'ah al-Aslamiyah telah selesai melahirkan dan dia mulai berdandan mempersiapkan diri, barangkali ada lelaki yang meminangnya, maka datanglah seorang lelaki yang bernama Abu Sanabil ibn Ba'kak radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sanabil heran, baru 2 pekan sudah berdandan. Abu Sanabil mengira bahwa dia adalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Seharusnya dia menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Itu persepsi Abu Sanabil. Abu Sanabil tidak mengetahui kalau ternyata ketetapan 4 bulan 10 hari itu berlaku bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami dalam kondisi perutnya kosong dari janin, alias tidak sedang dalam kondisi hamil. Adapun wanita-wanita yang sedang dalam kondisi hamil, ketika sang suami meninggal, masa iddahnya adalah dengan lahirnya sang janin. Ini mencerminkan akan indahnya Islam.
Islam tidak ingin mengabaikan hak istri. Sebagaimana Islam juga tidak ridho sang istri buru-buru menikah. Seakan-akan dia wanita yang haus akan suami. Maka dia buatlah aturan syariat bahwa aslinya, hukum asalnya wanita yang ditinggal mati itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Tetapi ketika ada kondisi yang betul-betul emergensi, kondisi yang berat, yang kalau wanita harus menunggu 4 bulan 10 hari, bisa jadi sangat memberatkan sang wanita. Terlebih di masa-masa awal dia harus merawat janin. Ketika dia harus merawatnya sendiri, tidak ada lelaki yang mendampinginya, menafkahinya, mencukupinya, maka ini tentu sangat berat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengecualikan wanita tersebut. Wanita yang ditinggal mati dalam kondisi hamil, maka dia boleh segera menikah setelah janin yang dia kandung itu terlahir. Apalagi para ahli fikih telah menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama disyariatkannya iddah adalah untuk memastikan tidak terjadinya percampuran nasab dalam perut sang istri, sang wanita tersebut. Dan itu telah terwujud, yaitu dengan lahirnya sang janin. Maka sudah dipastikan bahwa tidak akan terjadi lagi percampuran nasab. Maka Abu Sanabil yang semula memang tidak mengetahui, dia mengingkari sikap Subai'ah alaihissalam ini, yang baru 2 pekan sudah berdandan, sudah mengenakan perhiasan. Maka Abu Sanabil mengatakan, qad tasanna'til azwaj, wahai Subai'ah, baru 2 pekan engkau sudah mulai berdandan, mulai mengenakan perhiasan, seakan-akan engkau persiapan untuk menikah dengan lelaki lain. Qalat na'am. Subai'ah berkata jujur, ya, aku melakukan untuk itu. Aku mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran suami baru. Maka Abu Sanabil mengatakan, innama hiya 4 ashrin wa 10. Wahai Subai'ah, masa iddahmu itu belum berakhir, karena masa iddahmu itu 4 bulan 10 hari. Itu persepsi Abu Sanabil. Namun falamma amsaitu, kata Subai'ah, ketika sore hari telah tiba, akhadtu jilbabi, aku segera mengenakan jilbabku, wa ataitu Rasulullah SAW, segera aku datang kepada Nabi SAW untuk bertanya perihal sikapku tersebut. Maka Nabi mengatakan, kadzaba Abu Sanabil, Abu Sanabil salah, bal halal tifankihi man syi'ti au in syi'ti. Pendapat Abu Sanabil tadi salah. Yang benar adalah qad halalti, engkau sudah halal untuk menikah, fankihi in syi'ti, maka silahkan engkau segera menikah bila memang itu engkau mau. Bila itu engkau mau. Hadis ini jelas sesuai dengan ayat di atas bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam kondisi hamil ialah dengan lahirnya janin yang ada dalam perutnya, baik lahir secara normal atau keguguran. Lahir normal itulah anak tersebut lahir pada waktunya, yaitu 9 bulan 10 hari, atau anak tersebut prematur, bahkan keguguran. Yang penting selama janinnya betul-betul telah keluar dari perut sang ibu dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati, sempurna ataupun cacat, prematur atau pada waktunya, hidup ataupun mati, maka wanita tersebut telah keluar dari masa iddah. Karena salah satu tujuan utama disyariatkannya adalah telah terlaksana, yaitu memastikan tidak terjadinya percampuran nasab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menambah hazanah keilmuan kita. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.